Hai semua, saya Novia Sari Ritonga, seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Simamumban. Pagi ini sama seperti aktivitas saya biasanya, pergi mengajar melaksanakan tugas. Terkadang banyak yang bertanya, mengapa menjadi guru? Menjadi guru adalah sebuah panggilan. Pertanyaan yang mudah namun sukar dijawab. Tapi bagi saya menjadi guru bukan hanya sebagai profesi, tapi itu adalah panggilan jiwa saya dan saya senang melaksanakannya. Delapan tahun mengajar menjadi seorang guru, saya menemui berbagai macam peserta didik dengan bakat, minat, dan karakter yang berbeda-beda. Namun, akhir-akhir ini yang saya lihat, kualitas peserta didik begitu jauh menurun. Entah teknologi juga yang mengubahnya. Mereka seperti kecanduan bermain gadget sampai kadang-kadang melupakan sekitarnya. Di kelas, kalau tidak bermain gadget, ya tidur. Itu adalah kebiasaan peserta didik yang saya lihat akhir-akhir ini. Tidak jarang saya menemukan siswa yang mengantuk dan jenuh saat belajar. Dan terkadang saat ujian mereka juga kurang antusias. Mungkin inilah dampak negatif dari bermain gadget. Terkadang saya jenuh di saat pembelajaran yang saya sampaikan kurang mendapat respon yang baik dari siswa. Saya kadang bertanya, apa yang salah dari metode belajar yang saya berikan? Kenapa siswa saya begitu jauh dari yang diharapkan, baik dalam karakter maupun pengetahuan. Sampai kurikulum Merdeka datang membawa perubahan baru bagi dunia pendidikan. Saya pun mulai menyadari banyak hal yang harus saya ketahui tentang peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Di mana langkah pertama yang harus saya lakukan adalah melakukan tes diagnostik dulu untuk mengetahui apa bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik. Dari situ saya bisa menentukan metode belajar dan media ajar yang tepat bagi mereka. Setelah itu saya akan melakukan tes diagnostik kognitif untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi yang akan saya berikan. Nah, buat para guru yang dulu suka menyamakan cara, metode, dan media ajar untuk semua peserta didik, cukup ya, ayo kita move on sesuai kurikulum Merdeka. Saya sadar saya juga salah satu dari guru itu. Guru yang terkadang selalu menuntut semua murid harus bisa di mata pelajaran saya. Dan terkadang merasa kesal ketika mereka tidak mampu. Tanpa berpikir bahwa mapel saya mungkin bukan minat siswa saya. Saya juga sadar dulu saya adalah seorang guru yang menyamakan semua tugas untuk semua murid, tanpa tahu bahwa mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, yang harus dilayani sesuai kemampuannya. Ini adalah salah satu cara saya dalam mengajar, yaitu dengan melakukan diferensiasi pembelajaran, di mana saya memperbolehkan peserta didik untuk memberikan penugasan dalam bentuk yang berbeda. Ada yang membuat video, ada yang menulis di buku tulis, ataupun ada yang mempresentasikan ke depan. Baik dari segi konten dari pembelajaran yang saya berikan, saya juga membebaskan mereka untuk menonton video ataupun mendengarkan yang sudah saya berikan. Itu adalah cara saya bagaimana saya melayani peserta didik saya agar tercapai sesuai dengan profil belajar mereka. Dan yang saya lihat setelah saya melakukan hal tersebut adalah peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Ini adalah salah satu perubahan yang bisa saya lakukan dari kurikulum yang sebelumnya setelah menggunakan kurikulum Merdeka ini. Kurikulum ini menyadarkan kami para guru untuk memberikan pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik. Biasanya peserta didik juga saya biasakan untuk mengirimkan tugas melalui Google Classroom ataupun memberikan refleksi melalui idea board. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga banyak saya gunakan. Salah satunya yang menarik bagi siswa adalah penggunaan spin wheel yang biasa saya gunakan untuk memanggil siswa yang akan menjawab pertanyaan yang saya sebutkan.
Biasanya peserta didik akan sangat tertarik dan antusias saat saya menggunakan aplikasi ini, dan mereka akan menebak-nebak kira-kira nama Lirayu siapa yang akan Sitompul. terpanggil. So for Dan ada Lirayu, perasaan you sedikit have to was-was, answer the takutnya question number mereka yang 1. akan dapat giliran seperti itu. Kevin likes Jadi playing aplikasi ini basketball. sangat saya Blank is sarankan sekali basketball bisa player. digunakan What is the oleh answer? para guru di dalam kelas. Mana Lirayu? He. Okay, good. Dan aplikasi yang berikutnya yang biasa saya gunakan di kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah aplikasi Wordwall. Aplikasi Wordwall ini biasa saya gunakan sebagai media pembelajaran interaktif di kelas. Biasanya saya gunakan untuk menyusun kata maupun paragraf acak dalam bahasa Inggris. Dan kadang-kadang juga saya gunakan sebagai game yang bisa dimainkan oleh peserta didik di depan kelas, di mana nanti game tersebut akan dituntun oleh teman-temannya. No. Ano tadi? Jangan family. In. Okay, good ya. Next. Aulia. Aulia, hurry up. Okay, good. Next. Okay. Next. Praktik baik kurikulum merdeka yang kami lakukan yaitu dengan membiasakan peserta didik untuk bekerja kelompok dan juga mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas. Pernahkah Bapak Ibu melihat peserta didik kita merasa jenuh di saat ujian? Ya, itu adalah hal yang sering sekali saya alami. Dan langkah yang saya lakukan agar membuat mereka antusias dalam ujian yaitu dengan memberikan ujian dalam bentuk kuisis yang bisa mereka kerjakan dengan menggunakan handphone mereka. Di sini mereka sangat antusias sekali karena nilai mereka akan terlihat di layar yang sudah saya tampilkan, nilai mereka bersaing dengan teman mereka. Dan dampak baiknya yang saya lihat adalah setiap kali masuk kelas mereka sangat antusias sekali untuk meminta kuis kembali. Hal ini membuat saya merasa bahwa ini salah satu metode yang pas untuk mereka. Semua ya. Dan tidak lupa setiap kali peserta didik kehilangan semangatnya, untuk Bapak Ibu guru silahkan melakukan ice breaking. Saya juga selalu melakukan ice breaking di kelas, baik itu kadang di pagi hari, apalagi di jam-jam terakhir pembelajaran, di mana peserta didik kita sudah lelah setelah belajar seharian dan beraktivitas seharian di sekolah, maka ice breaking salah satu pengembali semangat untuk peserta didik kita. Dan praktik baik yang saya lakukan berikutnya adalah dengan berbagi bersama rekan sejawat dan juga teman-teman dari kecamatan bagaimana pemanfaatan akun Belajar ID, Chromebook dan juga penggunaan ragam media pembelajaran interaktif agar bisa dimanfaatkan di kelas saat pembelajaran terhadap peserta didik. Dan juga sebagai seorang guru kita harus terus melatih kemampuan kita, mengembangkan kompetensi kita, terus belajar tanpa mengenal usia. Dan yang terakhir saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional bagi kita semua guru-guru di se-Indonesia, terkhususnya guru di wilayah Capdisdik wilayah 9. Pesan saya bagi kita semua guru-guru di Indonesia yaitu tanamlah jagung seperti menanam jagung dan tanamlah padi seperti menanam padi. Yang artinya apa? Kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan profil belajar mereka. Murid padi harus diajari dengan cara padi, murid jagung harus diajari dengan cara jagung. Jangan murid padi diajari dengan cara jagung atau sebaliknya murid jagung diajari dengan cara padi. Terus berjuang Bapak Ibu guru dalam mendidik anak bangsa. Kita hebat, peserta didik hebat. Terima kasih.